Oke, saudara-saudara kalian, hari ini kita akan membahas tentang teknologi pendidikan, khususnya pada ruang lingkup teknologi pendidikan. Kita mulai dari yang awal, yaitu terkait dengan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan proses yang kompleks, yang terpadu, yang melibatkan orang, prosedur, dan ide dan peralatan dalam melaksanakan, mengevaluasi, dan mengolah pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Itu yang disebut sebagai definisi teknologi pendidikan. Nah, sekarang kita akan masuk coba ke kawasan teknologi pendidikan. Fungsi dalam teknologi pendidikan atau fungsi terkait dengan TP ini, yang pertama adalah fungsi pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan ada dua, yaitu pengelolaan organisasi dan pengelolaan personal. Fungsi yang kedua adalah pengembangan pendidikan, nanti terkait dengan riset teori, terkait dengan desain produk, terkait dengan evaluasi seleksi, terkait dengan evaluasi seleksi, logistik, pemanfaatan, dan penyebaran manfaat. Nah, yang berikutnya adalah sumber belajar. Siapa sih sumber belajar itu? Bisa pesan, bisa orang, bisa bahan, bisa peralatan, bisa teknik, bisa latar, bisa lingkungan, semuanya. Itu bisa masuk ke sumber belajar, termasuk manusia, termasuk benda, termasuk yang lainnya, itu adalah teknologi pembelajar. Maka kemudian yang terakhir adalah pembelajar. Siapa pembelajar itu? Pembelajar itu adalah kita. Siapa yang mau mendesain teknologi pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba lihat terkait dengan definisi. Kita kembali ke definisi teknologi pembelajaran secara umum berdasarkan teori Definition Instruction Technology tahun 2017 yang menyatakan bahwa teknologi pembelajaran adalah teori praktek dalam desain, dalam mendesain berarti ya. Yang kedua adalah dalam mengembangkan, yang berikutnya adalah memanfaatkan, yang berikutnya adalah mengolah, dan yang berikutnya adalah dan mengevaluasi proses serta sumber belajar. Jadi ada 6 hal itu yang harus teman-teman pahami, adik-adik semuanya pahami, bahwa teknologi pembelajaran itu terkait dengan 5 hal, termasuk di dalamnya adalah sumber belajar. Berarti kalau kita kaitkan dengan sumber belajar ada 6. Apa tadi? Terkait dengan teori praktek, terkait dengan desain, terkait dengan pengembangan pemanfaatan, terkait dengan pengelolaan, dan evaluasi. Siapa yang dievaluasi? Hampir seluruh proses sumber belajar yang kita evaluasi. Terus yang berikutnya adalah ini kawasan teknologi pembelajaran. Nah, di kawasan teknologi pembelajaran itu kita nanti akan melihat di sini ada desain sistem pembelajaran adalah di desainnya adalah sistem pembelajaran sendiri, desain pesannya, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. Untuk pengembangan ada teknologi cetak, ada video, ada komputer, ada integratif, dan terpadu. Nah, itu nanti teman-teman bisa explore dalam kegiatan ini, seperti apa sih sebenarnya teknologi cetak itu, seperti apa teknologi individu itu, audio itu, bagaimana teknologi berbasis komputer itu seperti apa, teknologi terintegrasi itu seperti apa. Terus yang berikutnya adalah pemanfaatan media. Itu dibagi, ada pemanfaatan media itu sendiri, seperti apa media dimanfaatkan. Yang berikutnya adalah difusi inovasi. Yang berikutnya adalah implementasi dan institusionalisasi. Berikutnya adalah kebijakan dan regulasi. Nah, itu nanti kita akan melihat detailnya di sana, nanti adik-adik bisa memahami di situ. Terus yang berikutnya adalah evaluasi. Nah, di evaluasi di sini ada problem analisis, ada
kriteria reference atau measurement. Berikutnya ada formatif evaluasi, ada sumatif, dan ada tes sumatif dan formatif. Yang berikutnya adalah pengelolaan, ada manajemen proyek, ada manajemen sumber, ada manajemen sistem penyampaian, dan ada manajemen informasi. Nah, ini nanti kawasan dan ruang lingkup yang ada di TP itu secara keseluruhan ada di sini. Nanti ada 5, kalau teman-teman nanti termasuk sumber belajar berarti ada 6 yang saya sampaikan di awal. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih sebenarnya hubungan antara kawasan dari masing-masing, dari pengembangan, dari pemanfaatan, dari teori dan praktek, dari pengelolaan, dari evaluasi, dan dari desain. Nah, kalau kita melihat dari situ, maka seluruhnya ini adalah garis hubung secara keseluruhan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Baik teori praktek, ini akan selalu berhubungan dengan desain. Begitu juga desain akan berhubungan dengan teori praktek. Desain juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pengembangan desain, tanpa ada pengembangan media dan yang lainnya. Begitu terus sampai pemanfaatan juga seperti itu. Pemanfaatannya kalau dulu mungkin proses pembelajaran hanya satu arah, bagaimana guru memberikan penyampaian kemudian siswanya atau muridnya baru menelaah. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Guru juga menjadi fasilitator. Guru juga dapat mengajar sesuai dengan pemanfaatan yang ada. Jadi tidak boleh guru hanya mengajar di kelas, tetapi dia tidak memberikan ilmu yang ada di luar kelas. Contoh, kalau dulu kita sering mengajar bawa buku satu, terus kemudian bukunya ditaruh di saku di belakang, terus kemudian sudah selesai. Buku itu satu semester satu buku tersebut. Nah, sekarang sudah tidak bisa, teman-teman semuanya. Pemanfaatan, desain dan sebagainya sekarang apalagi pakai teknologi pembelajaran semuanya harus saling berinteraksi. Pengelolaan juga gitu. Kalau dulu pengelolaan hampir seluruhnya 100% dikelola oleh sekolah, oleh gurunya, tapi sekarang pengelolaan tidak melulu dari gurunya, siswa juga bisa ikut andil dalam pengembangan pengelolaan. Nah, terus kemudian evaluasi juga gitu, siswa juga diharapkan juga bisa berperan aktif dalam proses evaluasi sehingga hubungan kawasan TP ini bisa satu dengan yang lain saling menyambung. Nah, terus ini akan kita coba lihat. Kalau ini nanti teman-teman bisa belajar sendiri ya. Ini silahkan nanti dibaca sendiri. Filenya nanti akan saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Terkait dengan kawasan pengembangan ini, nanti teman-teman juga bisa melihat secara mandiri apa sih sebenarnya teknologi pembelajaran itu dan sebagainya, mulai dari bagaimana komputer itu, bagaimana pemanfaatannya, dan bagaimana integrasi penilaian dan pengembangannya itu seperti apa. Saya kira untuk materi-materi yang ini kita bisa menyampaikan di slide nanti, kita akan upload di sana, teman-teman silahkan melihat di masing-masing slide di situ. Nah, di sini nanti yang di akhir setelah pengelolaan ini, teman-teman semuanya, nanti yang perlu jenengan bahas adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan kawasan, baik dari kawasan teknologi pendidikan dalam 5 hal tadi. Nanti silahkan dirangkum secara keseluruhan, diresum, kemudian jenengan upload di e-learning. Nah, nanti materi-materi terkait ini akan saya sampaikan, referensi-referensi yang mungkin ada, nanti juga bisa dilihat. Oke, jadi nanti kita buat seperti itu, teman-teman silahkan melakukan analisis dari teori-teori yang sudah saya sampaikan nanti di e-learning. Nanti sudah akan muncul referensi-referensi yang teman-teman bisa ambil, termasuk nanti dari buku hasil penelitian saya juga, teknologi pembelajaran, yang sudah